Banyak. Kalau kebidanan sendiri syarat untuk jadi seorang bidan apa? Yang pasti harus wanita ya Mbak. Oh gitu. Mutlak itu. Oh itu mutlak ya, syarat mutlak dan wajib harus wanita ya. Itu Dimulai dari mana? Dari sini. Enggak, ini ya wes dimulai dari sejarahnya aja gimana kebidanan. Assalamualaikum dulu. Ayo 1, 2, 3. Udah mulai. Belum. Udah. Kapan Mas? Ini udah mulai. Makanya aku tanya kebidanan sejarahnya kayak gimana. Ini boleh dimulai dengan berantem gitu. Beneran udah Di sini mulai. bebas, di sini sih bebas sih. Iya, udah bebas. Udah bebas. Tapi yang bebas. bener dong. Satu yang saya hormati gitu. Ya udah mulai bosen aku kayak opening kayak gitu. Udah langsung mulai aja. Udah tahu juga ada tulisannya tuh kukusan. Oke. Ini juga sering tampil kan. Akhirnya saya duduk di sini nih. Ya Emang kenapa? Kursinya kan kenapa? sama. Panas Kursinya banget, sama. Enggak, emang panas. AC-nya boleh naikin nggak? Udah naik di atas. Mau diturunin. Naik lagi maksudnya di atas genteng. Ops, efisiensi ya Kak. Oh itu tidak dibahas di sini, mohon maaf ya. Itu segmen selanjutnya. Itu lain waktu aja. Lain itu ya. Nanti Agak panas itu kalau dibahas di sini. kita ada teman-teman dari kebidanan, ada Ibu Yume sama Mbak Ika. Ika. Tadi Ika itu berarti anak pertama. iya. Ika, ya kan Masa? anak pertama. Iya. Oh, anak pertama. Bineka Tunggal Ika. Ika. Itu kepanjangan namanya memang. Oh gitu Oh, ya. enggak, Bineka Tunggal Ika. Enggak lah Mas. Tadi katanya kepanjangannya itu Bineka Tunggal Ika. 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 Gitu. Berapa huruf itu? 100. Ika. Hanya doang ya 100. Itu nama resminya. Oh, nama resmi. Panggungnya Ica. Oh ada nama Ica, panggung. nama panggung. Kalau malam manggung setiap malam. Oh, Weekend. Tarifnya berapa? Gitu. ya, siang kerja malam manggung. nyanyi ya. Oh, enggak bisa nyanyi. Lah katanya panggung. Dia di panggung nggak nyanyi, megangin setrum. Kesetrum dong. Akhirnya Ini gimana nih? Ini konsepnya apa? Kenalan dulu, biar Kita memperkenalkan diundang sini mau diri ngapain? gitu kan. Siapa yang ngundang? Kita nggak, iya kita nggak ngundang. Kita aja tadi tiba-tiba disuruh sini. gimana nih Bu Yuma? Apa pulang aja? Pulang aja gimana nih? Kita tamu tak terundang. Iya. Perkenalan sendiri-sendiri dulu, biar mempublikasikan diri. Ini Siapa? weh, saya nih gitu. Mumpung sudah seragam. Tapi madepnya ke kamera. Hai gitu. Sengajaan Kita ya, nggak mungkin sengaja perlu loh, informasi. pendengar. Gak sengaja. Oh iya. Ini juga nggak sengaja Saya kan? juga berarti tamu di gitu. sini, mohon maaf ya. Oh Mas. ya, Ada oke. host sendiri. Oke, pindah. Kayak tidak sengaja untuk seragam. Jadi kok ya Ngepas ya. Tadi kan nama sudah diperkenalkan. Namanya Oh, iya. udah Nama udah sudah diperkenalkan nama. dari Tapi yang lain kan belum. apa? tentang apa? Apa? Ya apa jurusannya kek, prodinya kek, statusnya kek, nomor Ukuran telepon baju, gitu kan, berapa, ukuran baju, ukuran ukuran sepatu, sepatu. Butuh. Butuh, siapa tahu nanti ada yang mau berdonasi. Donasi. Open donasi. Ini mau ditulisin nggak Mas nanti? Besok kasih Saweria dari situ. Jadi ini kita bahas apa hari ini Mas Fu? Ya ini masih berhubung tentang pendaftaran SPMB di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kita Maka kan hari masih ini kita- membuka. Maka hari ini kita Maka hari ini kita akan makan mendatangkan- soto. Oh gitu. Ya ngomongin pendaftaran lah. Oh ngomongin pendaftaran Iya. ya. Ini yang kita datangkan siapa maksudnya? Kan kita nggak mendatangkan. Oh enggak. Ya, udah dari tadi udah dibicarakan. Gitu ya, Ini ya. jadwalnya kebidanan. Oh gitu ini aja. jadwalnya kebidanan. Iya. Kebidanan kemarin udah ya? Siapa? Oh belum. Belum. Ini dari Kita ada kebidanan Dari- D3-nya. Dan- Khusus son ya. Khusus son. 3. Kalau Bu Yume itu sebagai apa di kebidanan? Saya kebetulan diberi amanahnya sebagai ketua program studi. Kalau di Prodi D3 Kebidanan. Kalau Kalau Bu Ika, Mbak Ika Ini maunya dipanggil Mbak apa Bu? panggil apa Kakak. maunya? Kakak aja Oke ya. baik Kak. Silakan Kak. Kakak di sini statusnya sebagai apa? kayak customer service ya. Iya kan saya melayani mahasiswa. Oh iya. Oh iya oke. benar. Kan nanti semuanya dipanggil Kak ya. Iya. Adik-adik panggilnya Kak. Ya, saya Ika dari Prodi 3 Kebidanan, diminta untuk diamanahi ya untuk mengelola praktek gitu. PLP. Iya.
untuk prakteknya. Untuk Bagian di pengelola prakteknya. tapi untuk bagian praktek. Kemarin yang kesehatan lingkungan itu Apa? ketua jurusan Kaprodi Kaprodi. D3 STR. Ika Prodi juga. Oh iya. Udah lama di kebidanan. Sudah lama. Sejak kuliah jangan-jangan. Kuliahnya di Oh sini. iya. Kuliahnya di situ. Berarti tahu sejarahnya nih, Tahu. ya kan? Bisa Iya. di-spill tuh kebidanan. Itu saya heran, itu patung yang di depan jurusan kebidanan. Besok fotonya ditampilin ya. Kayak Kru. patung ini deh, patung Editor. patung apa? Patung ibu dan anak itu. Patung ibu dan Iya, anak. ibu menyusui. Kayak ikonik banget itu dari dulu tuh. Iya, Besok jangan lupa ciri itu khas. fotonya ditampilin Itu tuh. wajib, itu harus disertakan. Di Iya. di mana? Disertakan di mana? Di podcastnya biar tahu kita ngebahas ibu oke. dan anak. Tampilin sekarang aja, ayo. Sekarang Tampilin. bajunya udah ganti loh. Oh, bajunya udah ganti. Udah ganti. Gak apa-apa, kita cerca aja, ayo coba operator. Enggak. Sejarahnya dulu tuh sampai ada patung segala di situ, Bu. Nah, kalau kenapa ada patungnya enggak tahu kita ya, tapi tapi ya, Sejarah kebidanannya? ya kita kalau sebetulnya dulu itu kampus itu kan, atau artinya kita sekarang kan Poltekkes ya, tapi awalnya dulu itu kan adalah pas saya masuk di sana dulu tuh namanya Akademi Kebidanan Mangkuyudan. Kemudian itu saya masuk itu tahun 98. Wah, berasa tua ya. 98 saya umur berapa ya? Kan masih ingusan. Ya, jadi dulu sebetulnya awalnya itu dari SPK. SPK itu sekitar tahun 1970. 1970-an lah. Gitu. Jadi dulu awal mulanya itu dari SPK, kemudian terus berkembang ya sampai jalan. Nah, ini dia nih. Oh, tapi bajunya udah nggak itu, tapi Mbak. bajunya udah bukan itu. Udah pakai batik ya. Salah bajunya Mas. Yang lain yang baru. yang baru. Yang baru. Bodoh amat, pokoknya anyar, cepet. Ayo dilanjut, Bu. Sambil itu Mas sambil- Mila cari-cari. Makanya kan, awalnya dulu kalau saya dengar itu semula SPK itu bukan di Mangkuyudan itu tempatnya gitu. Jadi ada tempat lain gitu ya. Kalau sana satu di dekatnya Ambarukmo dulu sempat di situ. Nah, Jalan Solo itu ya. Kayaknya kemarin yang Kesling juga jalan Itu Adi Sucipto tapi enggak ke sana dulunya lagi. itu area itu terus kemudian pindah ke yang sekarang jadi kampus kita itu udah lama gitu ya. Jadi makanya kan dari bentuk bangunannya ya itu memang bersejarah gitu ya. Ikonik Ikonik gitu. banget tuh. Jadi sampai akhirnya tahun sekitar 1980-an ya itu sudah mulai untuk ada pendidikan untuk kebidanan. Nah, untuk menjadi D3-nya itu mulainya di tahun 1997. 97. Udah lahir belum, Mas? Udah dong. Oh, udah lahir. 2 tahun. Itu sudah ada akademi kebidanannya gitu ya. Jadi sudah D3-nya. Nah, 97 saya masuk di 98 di situ gitu ya. Jadi sejak 97 sudah menjadi akademi kebidanan. Nah, tahun 2001 pas saya lulus itu, setelah lulus itu kemudian merger tuh akademi kebidanan yang sama-sama miliknya Departemen Kesehatan. Jadi kan dulu namanya Depkes ya. Jadi ada Depkes itu dulu ada Akademi Gizi, ada Akper, Akademi Keperawatan gitu, Akademi Kebidanan, terus ya ada 6 kan gitu kan. Nah, terus di merger jadilah Poltekkes, Kemenkes Yogyakarta itu ya, itu kan 2001 kan. 2001. Ya. Sampai sekarang gitu kan. Jadi kita kalau dihitung tahunnya udah lama sebetulnya di keberadaannya gitu kan. Cuman kalau nama Poltekkes memang dari 2001. Kalau pas awal gabung tuh Prodi Prodi baru D3 atau sudah ada STR-nya. Waktu STR? itu masih D3. Masih D3. Nah, kemudian nanti kan kita memang ikuti kebijakan ya dari kementerian kan ya, artinya juga menyesuaikan toh dengan perkembangan. Nah, sampai akhirnya kita membuka D4 dulu namanya. D4 kebidanan. Setelah itu Kemudian profesi bidan. pelan-pelan kan berubah menjadi namanya sarjana terapan. Sarjana terapan. Sama kan ya, karena sama-sama levelnya itu sama. Dengan S1 dengan D4 itu kan sebenarnya sama. Jadi, kalau orang kadang kan salah paham tuh D4 sama S1 itu kan namanya juga sarjana terapan. Karena memang D4 itu juga sarjana, tapi dia ke vokasinya gitu kan. Nah, jadi STR atau sarjana terapan, terus kemudian tambah profesi. Sama profesi. Ya, jadi Berarti itu. sekarang ada 3 D3. Ya, tapi Terus kan ada juga STR, adiknya kan ada yang profesi. bungsu di sana RMIK ya. Oh iya, RMIK paling baru. Medis ya. Betul. Jadi Itu secara berapa? manajemennya bergabung di Kebidanan ya. kebidanan. Baru 2 tahun ya? 2 tahun? 2 tahun setahun? Udah tahu, Udah sudah ada tiga. lulusan ya. Udah ada lulusan. Sudah ada Udah lulusannya. lulusan. Iya. Udah lama ya? Iya. Mbak Ika, ada yang mau ditambahin atau Berarti mau enggak penyemangat? berarti waktu pindah di Mangkuyudan
itu statusnya belum Kementerian Kesehatan ya? Belum, Apa, waktu itu kan belum masih masih Departemen Kesehatan. Kita kan dulu Depkes namanya kan. Belum, maksudnya belum jadi Poltekkes gitu belum ya? Belum. Oke. Oh, masih udah waktu belum gabung itu kan baru 2000 kalau 2001 kan ya bergabungnya. Tapi kalau patungnya udah ada. Nah, patungnya udah di sana. Udah dari Oh, berarti dari awal pindah udah ada patungnya ya? Saya kuliah pun saya sudah ketemu patung itu. Gitu. Mungkin semenjak dari rumah sakit yang Saksita itu dulu ya. Itu dulu kan jadi itu dulu kan rumah sakit ya. Oh, dulu itu rumah sakit. Dulu rumah sakit. Yang kemudian terus pindah menjadi jadi Sarsito. Jadi kelas kita sungguh Itu sangat ibu dan anak mungkin maksudnya itu ya, karena kebidanan itu ngurusin ibu sama anak-anak ya? Iya. Suami nggak diurusin berarti? Enggak Nggak diurus. usah, bisa ngurus diri sendiri. Oh gitu ya. yang belum punya suami nggak bisa ngurusin dong. Tapi emang kebidanan yang diurusi hanya seputar ibu dan anak saja? Iya, kita memang untuk ranah kompetensinya kan ya. Jadi memang fokusnya kita itu kan ke ibu dan anak kan. Jadi kalau tetapi kan dari sejak ini, artinya dari sejak Siklus dalam kehidupan. masa konsepsi gitu kan sampai ke di saat dalam kandungan, ketika melewati proses kehamilan, persalinan, nifas, KB, masa antara, jadi antara dari kehamilan sebelumnya ke yang berikutnya itu kan, nanti di situ kan ada KB, ada kesehatan reproduksi gitu kan, itu kan masuk di situ. Bahkan kita juga seperti menopause gitu kan sudah lansia maksudnya ya, itu juga masih ranahnya kebidanan ya. Itu nanti diajarkan luas sebetulnya. Diajarkan ke mahasiswa nggak itu? Iya dong, diajarkan. Dari D3 dah, STR, profesi semuanya. Ya, Semua dapat. tetapi pasti ada bedanya ya, karena itu kan kalau secara keilmuannya, kalau kita tuh namanya kan level kualifikasi, artinya kemampuan itu kan memang ada batasan. Jadi kalau di KKNI itu namanya tuh kalau D3 tuh levelnya 5. Kalau sarjana terapan tuh di level 6, profesi itu udah di level 7. Jadi kalau secara penguasaan materi dan yang lainnya juga kita ada batasnya supaya nanti tidak melangkahi kan. Kita kan ada profesionalismenya gitu ya. Jadi kalau D3 itu nanti terbatasnya ada gitu. Jadi kalau memang kalau kita melihat dari kompetensi yang harus dikuasai, kalau D3 bidan itu dia lebih ke yang masih normal, jadi asuhan yang esensial, jadi dasar gitu, yang normal-normal, tapi juga tetap ditambahi dengan kemampuan untuk mendeteksi dini. Jadi dia harus bisa sejak dini juga mengetahui bahwa ini ada kelainan nih, gitu. Ya makanya di situ plus kalau ada kegawat daruratan, dia harus mampu penanganan awalnya. Gitu. Jadi batasnya di situ, penanganan awal, enggak boleh setelah itu ya tetap harus cari bantuan pertolongan untuk yang lebih kompeten ya. P3K tapi dia tidak boleh pertama gitu ya. Jadi kan enggak boleh pasien saya pendarahan malah ditinggal gitu. Terus bilang wah saya enggak boleh nih enggak. Tapi kalau yang namanya pendarahan dan itu sudah darurat kan harus ditolong dulu. Tetap harus. Tapi ya tetap harus meminta bantuan kan begitu. Nah, nanti kalau yang seperti dokter sudah segala macam ya kita artinya menyerahkan gitu kan. Menyerahkan Kolaborasi gitu kolaborasi gitu atau rujukan gitu ya. Nah itu. Jadi berarti kalau di rumah sakit posisinya ada di sebelah mana nih? di rumah sakit ya tetap memberikan, karena kalau D3 itu ketika dia lulus dia profil ininya profesionalismenya dia kan sebagai pemberi pelayanan. Jadi dia yang memberikan pelayanan gitu kan. Nah, sehingga memang semua kompetensi dasar itu memang harusnya dikuasai gitu kan ya. Mbak Ika di kebidanan udah lama ya, Mbak? Sudah lama banget mas. Dari? Udah lama. Tapi yang jelas lebih lama Bu Yuma sih ya. Iya. Kok gitu ngomongnya? Kan ada sensitif kalau dibahas kayak gitu. Seakan-akan. Karena Bu Yuma ya senior gitu ya. Saya baru 2011 bergabung dengan Poltekkes mas. Tapi sekarang di itu ya di lab ya. Iya. Kalau di lab tuh fasilitasnya nanti kalau misalkan ada mahasiswa baru itu dapatnya apa aja? Kalau dari mahasiswa baru kita dari mulai ini ya mas, otomatis kalau lab itu akan dipakai untuk semua ya, Iya. nggak hanya mahasiswa baru aja. Gitu. Nah dari fasilitas lab kita dari awal kegiatan praktikum di laboratorium sama aja untuk semua hak-haknya, semua mahasiswa itu akan sama mendapatkan pelayanan-pelayanan.
kita memberikan pelayanan untuk menyiapkan mahasiswa kegiatan praktikum gitu ya. Terus pertama itu mahasiswa baru itu di semester pertama kebetulan belum ada kegiatan yang banyak untuk di aktivitas laboratorium ya Mas ya. Paling nanti masih baru di keterampilan dasar gitu. Nanti yang sudah mulai masuk banyak di semester 2, 3 dan 4 gitu. Nanti mungkin seperti itu. Sampai akhir pasti ada itu ya praktek ya. Ada, terutama pasti ada. Karena kita ini vokasi ya, Iya. pasti akan kegiatannya lebih banyak di laboratorium. Bedanya vokasi kan karena memang 60% dari ininya kan dia harus jadi Kegiatan skill pelajaran ya, itu praktek keterampilan gitu kan. 40%-nya Iya. dia teori gitu kan. Jadi memang makanya kalau kuliahnya itu ke vokasi itu biasanya kan siap pakai gitu kan ya. Iya. Ya apalagi kalau D3. Nah, makanya kalau yang tujuannya saya pengen kuliah tapi pengen cepat kerja gitu kan ya. Nah, itu kan D3 bidan itu bisa termasuk Jadi salah satunya karena kalau namanya bidan selagi masih ada perempuan tuh pasti bidan itu dibutuhkan ya kan ya. Iya betul. Karena laki-laki pengertian enggak penting. Iya. Laki-laki enggak ada. Nggak ada. Enggak penting. Karena bidan itu kalau bahasa Inggrisnya Penting ya? Penting ya? kalau buat mereka penting. Penting. Kalau tidak ada laki-laki tidak akan ada. Oh iya. Oke. Gitu. Nah, karena kalau kenapa bidan itu dikatakan selama masih ada perempuan itu pasti tetap dibutuhkan karena kalau lihat dari bidan itu kalau di bahasa asing bahasa Inggris itu kan midwife ya. Jadi kan memang pendamping wanita gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya maksudnya kalau lapangan kerjanya harusnya kalau untuk bidan ya nggak bakal habis ya. Karena kan wanita pasti ada terus kan ya. Jadi pengen kuliah tapi saya pengennya nanti cepat bisa kerja ya. D3 bidan. Terus karena setelah lulus D3 bidan kuliah 3 tahun bisa kerja gitu kan ya. Bahkan kita yang terakhir kemarin banyak ya yang ikut dapat di CPNS kan banyak itu. Alhamdulillah gitu lulusan D3 banyak. Artinya kan bisa karir dulu. Nanti misalnya pengen lanjut kuliah ya bisa juga itu kan ya. Lanjut ke sarjana harapan gitu kan itu juga bisa. Terus nanti bisa lanjut ke profesi. Nah, kalau misalnya saya pengennya nanti kerja terus pas lagi proses pengen buka praktek nih gitu kan ya ternyata kok seneng nih di praktek pelayanan gitu kan pengen buka praktek misalnya memang kalau sekarang kan syaratnya kalau buka praktek seperti praktek mandiri bidan itu kan ada syarat sekarang itu adalah harus profesi. Nah lanjut aja gitu nanti dari 3 misalnya mau kerja dulu cari pengalaman bisa atau mau lanjut ke STR nanti tambah lanjut ke profesi gitu kan ya. Nah bisa tuh nanti Kalau misalnya praktek setelah kuliah nih, dia nggak mau ke rumah sakit atau ke yang CPNS itu tempat-tempat mana lagi yang bisa di ini swasta apa gimana banyak gitu? di mana tempat ada pelayanan kebidanan ya bisa. Kalau yang sudah PMB gitu juga bisa. contohnya kemana? PMB biasanya? apa? Praktek mandiri bidan. Oh buka sendiri praktek ya? Enggak, Di kalau rumah? D3 bukan enggak Cuman- boleh sekarang enggak boleh. Oh sekarang nggak boleh. Apa ini? Ikut kerja di sana ikut kerja. misalnya atau di klinik Klinik bersalin bersalin. di rumah sakit ibu dan anak. Kita lihat rumah sakit ya puskesmas kalau Iya. nanti ada peluang kan juga bisa gitu ya. Kalau Ini yang tahun-tahun ini malah ada yang ke luar negeri juga Mbak, Mas. Ada yang keluar negeri. Ada. Kemana? Barusan lulus. ada Jadi, yang ke Jepang ya. Jepang ya. Poltekkes itu kan juga menyalurkan yang beasiswa luar Iya. negeri itu Oke. ya. Terus nanti kita jaring dari mulai dari pembiayaan penyaringan beasiswa itu, beasiswa luar negeri. Nanti benar-benar kita dampingi siapa yang benar-benar mau benar-benar ke luar negeri. Nanti setelah lulus akan kita infokan untuk pelatihan-pelatihannya kan ya gitu. Terus ini satu yang angkatan tahun 2024 ya Bu. 4 itu sudah dalam persiapannya. Jadi bidan di Jepang berarti. Bidan di Jepang. Nanti statusnya tenaga kesehatan ya. Oh tenaga kesehatan. Kesehatan ya. Tapi tetap. Tapi ini masih mengurusi proses ya. Maksudnya yang bersangkutan belum di Jepang. Apa sekarang sudah proses? Oke. Semoga aja bisa lolos. Jepang udah. Terus mana lagi keluar luar negeri? Ke luar negeri? Selain ke Jepang. Selain ke Jepang? Bisa apa tuh kita kemarin sempat ini ya Kayaknya Saudi ya. Saudi. Saudi. Iya, jadi kan Udah sampai sana berarti. kalau yang sekarang di Saudi kayaknya belum sih. Yang sudah itu Jepang. Kita juga ada alumni kita yang di Jerman ya. Jerman ada. Ada yang di sana. Itu sebagai tenaga kesehatan juga ya. Tenaga kesehatan. Tapi sekarang dia sudah lanjut juga kuliah di sana kayaknya ya.
Terus Artinya dari prodi sendiri memang support gitu ya ketika ada mahasiswanya yang ingin iya, bekerja di luar iya, negeri gitu betul, ya. Betul. Dan kita tetap ada komunikasi dulu, sempat juga ada yang di Singapura, juga sempat ada dulu yang kerja, cuma sekarang lost contact ya. Dulu sempat masih komunikasi gitu. Pas kita data itu posisinya lagi kerja di Singapura. Oke, berarti ke pemerintahan ada, ke Iya. non pemerintah juga ada, luar negeri juga ada. Luar negeri juga bisa. Lengkap gitu ya. kan. Ada yang udah buka sendiri juga pasti ada ya. Yang dari profesi itu maksudnya? Iya. Udah Yang ada penting juga. senior lewat harus melewati pintu profesi. Iya, ya. pintu profesi. kita Karena tidak pernah peraturannya putus mas seperti itu. kalau alumni dari kebidanan itu pasti ada komunitasnya ya yang kalau misal ada info-info tentang pekerjaan kita share di grup tersebut. Komunitas bidan Yogyakarta. Bidan Yogyakarta gitu. Bukan. Komunitas Kita namanya Abima. apa itu? Itu ikatannya alumni Mangkuyudan. Mangkuyudan. Oh, Mangkuyudan. Oh, khusus Iya. Mangkuyudan berarti ya. Khusus dari Abima. Poltekkes Mangkuyudan. Alumni Iya, alumni Bidan Mangkuyudan. Mangkuyudan. Oh gitu. Kopdarnya di mana itu? Kopdar. Itu peserta apa tuh anggotanya udah dari tahun berapa? Dia kan semua angkatan di situ kan. Oh gitu. Kalau Anggota terbanyak berarti tuh grupnya. Iya kan? Udah dari sekian tahun. Banyak. Kalau kebidanan sendiri syarat untuk jadi seorang bidan apa? Yang pasti harus wanita ya mbak. Oh gitu. Mutlak itu. Oh itu mutlak ya, syarat mutlak dan wajib harus wanita ya. Itu di apa pedoman pendaftaran tertera itu wajib wanita Iya. gitu. Iya. Oh oke. Harus dipastikan 100% wanita. Itu agak susah itu ya. bisa laki-laki nanti bersih-bersih sama front office saya. Iya. Tapi kalau untuk menjadi bidan harus wanita. Oh Wajib gitu. wanita. Iya, terus memang kita ada ketentuan seperti tinggi badan ya. Itu Tinggi memang badan. harus dipilih. Kalau dari segi proses belajar mengajarnya itu antara D3, D4 sama profesi perbedaannya apa aja? Apakah emang sangat beda jauh? Ya beda jauh ya mungkin. Dari ini ya. Karena tingkatannya berjenjang ya dari D3, Ya, STR, betul. profesi. Dari kita kan dari kurikulumnya juga sudah mengatur ya. Jadi karena kan misalnya seperti bidan D3 itu kita ada materinya itu yang memang stopnya dia untuk di ranahnya D3 saja gitu kan. Nanti kalau dia ingin lebih dari itu ya dia harus melewati sarjana terapan. Karena kan secara level kompetensi itu kan sudah dibatasi, kualifikasinya Iya. dia hanya di level 5 gitu kan. Hmm. Nah, termasuk jadi hanya sebagai pemberi pelayanan. Sementara kalau nanti dia sudah di sarjana terapan itu sudah lebih, tidak hanya sekedar memberi pelayanan, bahkan sampai ke manajerial kayaknya masuk juga ya. Nah, kan artinya secara kompetensi tambah dengan keilmuannya kan sudah lebih banyak tuh pasti. Naik level lah. Ya, gitu. Jadi pasti berbeda. Apalagi lo udah sampai profesi itu kan kalau dari segi di pelayanan sudah yang tertinggi sekarang kan profesi itu. Jadi itu juga tentunya tuntutan kemampuannya juga lebih. Nah, itu akan berkaitan dengan materi kuliahnya pasti. Oh gitu. Jadi materinya pasti beda ya. Tapi kalau dari praktek ada semua juga ya, D3, D4 sama profesi pasti ada. Labnya semua. ada apa aja? Nah, kalau dari praktek otomatis ini ya mas kegiatan D3, STR sama profesi itu ada sama-sama ada kegiatan praktek cuman waktunya yang berbeda ya. Mungkin kalau dari D3 sendiri di sini tadi dimulai dari awal semester itu sudah mulai ada kegiatan praktikum yang ada di laboratorium gitu ya. Terus semester 2 itu sudah mulai di lahan dan di semester 3 dan 4 itu sudah benar-benar real setting. Kalau mungkin yang di STR itu banyak prakteknya itu nanti di tingkat-tingkat semester di atas lebih dari tingkatnya D3 gitu ya. Terus begitu juga yang profesi prakteknya jauh lebih banyak lagi, kegiatan pembelajarannya banyak ada di lahan. Ini kalau lab punya berapa di kebidanan? Kalau lab di kebidanan itu ada lab OSCE, lab ANC, lab ANC itu untuk kehamilan, Oh, kehamilan. lab kehamilan, lab persalinan, lab bayi baru lahir, nifas, KB dan lab KDKK nih, keterampilan dasar. Oh, Ada keterampilan komunitas ya ada juga. Komunitas kita ya. juga ada. Lab komunitas. Komunitas juga. Isinya tentang Untuk pemberian contoh kayak di masyarakat itu kita kalau bidan Contohnya itu kayak di kegiatan posyandu gitu, penyuluhan. Jadi kayak settingan posyandu itu real kan setting. bisa untuk mereka latihan gitu kan. Kayaknya depan itu juga ada klinik ya kayaknya di Iya. depan.
kebidanan tuh? Itu klinik khusus bersalin. PMB ya namanya Untuk sekarang. umum atau Itu untuk umum juga. ini mahasiswa bisa langsung praktek di situ berarti? Iya, kita kalau ada kegiatan kita selalu mengajak mahasiswa untuk ikut berpartisipasi, terutama kegiatan ini pengabdian masyarakat. Gitu. Itu sangat membantu sekali. Kita juga sering mengadakan pelayanan baksos KB. Tahun kemarin kita PMB di jurusan kebidanan itu mendapatkan juara 2 sebagai akseptor terbanyak. PMB itu tadi apa ya? Penerimaan mahasiswa Praktek. baru. Bukan. Praktek mandiri bidan. Oh iya, Praktek mandiri bidan beda ya sama Iya. Takutnya ketukar. Penerimaan mahasiswa baru. PMB itu ada mandiri praktek bidan. mandiri bidan. Itu kita kemarin tahun 2024 dapat ini ya, penghargaan sebagai pelayanan nomor 2 pelayanan KB MKJP terbanyak. KJP itu MKJP metode itu kontrasepsi jangka panjang. metode kontrasepsi jangka panjang. Oke. Kalau misalnya mau nanya-nanya tentang KB sebenarnya bisa, cuma kan Aku tak keluar dulu. malu ada Mas Fu ya. Tuh ada Mas Son. Atau kita besok bikin materi tema baru KB gitu ya. Oh iya, Oh iya, silakan. boleh deh. Ntar Mas Fu nggak mau Silakan. kesini kalau kayak gitu. Enggak, emang aku di ruangan aja. Gitu. Ini kalau apa? Ya duluan. Ya wes. Nanti kalau misalkan lahan praktek kemana? Contohnya? Nah, ini kebetulan Mbak Ika nih yang Keluar maksudnya keluar Di luar praktek. yang klinik untuk Bangku Yuda Praktek Magang di luar. magang ya. Nah, magang. Kalau di ini sekarang apa Bu nih namanya? Di kurikulum baru. Kurikulum baru itu sekarang udah nggak praktek ya bunyinya ya Bu ya. Tapi magang. Dulu kita namanya gitu. kan praktek klinik kebidanan. Sekarang kita kan menggunakannya itu udah magang. kurikulumnya itu yang terbaru ya, kurikulum 2024 itu kita penyebutannya sudah bukan praktek. Praktek. Jadi ada nama praktek tapi itu masih ada seperti teori. ya masih di lab ibaratnya kan yang di labnya. Nah kalau yang full di lahan itu namanya sekarang tuh magang. magang. Gitu. Oh, magang. Kalau magang kemana aja? Kalau Mana aja? magang itu kita ada dari rumah sakit, kita kerjasama dengan rumah sakit, terus praktek mandiri bidan yang ada, terus klinik juga, gitu, terus untuk puskesmas gitu, terus komunitas itu nanti kita bisa ke Desa. wilayah desa. Kayak KKN gitu ya? Kalau Iya, kalau KKN ya, nanti orang banyaknya kenalnya KKN ya. Iya. Tapi mirip ya? Ya seperti itu artinya di plan. Tapi kalau mungkin ini ya, kalau KKN tuh mungkin lebih identiknya apa sih istilahnya? Kalau kita kan lebih ke mengubah ke perilaku kesehatan. Jadi kayaknya mungkin capaian akhirnya kalau KKN kayaknya beda deh sama kita gitu. Berarti magang-magangnya deket-deket Jogja atau di luar Enggak, Jogja kita juga? sudah sampai juga ke ini. Jepang juga, Jepang. Seandainya bisa ya. Magang di Jepang. Bimbingnya lewat Zoom aja gitu ya Mas ya. Kita Siapa tahu disuruh bimbing ke sana kan lumayan Iya. luar negeri kan dosennya ya kan. ya, pervisi keluar dari maksudnya ada bisa gitu ya. Tapi enggak lah, enggak mungkin ya. Jadi kita sampai ke Jawa Tengah juga Magelang. Yang sejauh ini kita yang ini ya. Paling jauh, paling jauh? Magelang. Magelang paling jauh. Tempatmu Fu. Iya. Iya. Oh iya oke. Karena kita targetnya kita kan kompetensi mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan diberikan target ya untuk yang bisa dia capai target minimal kan. Artinya itu kan harapan kita dengan dia menyelesaikan itu secara skillnya dia kan terpenuhi gitu loh. Jadi kita juga mempertimbangkannya menambah lahan praktek itu artinya untuk memberi lebih banyak kesempatan untuk mahasiswa kita itu mendapatkan keterampilannya. Oh gitu. Kalau cuman di dalam kayaknya kok sudah banyak saingannya gitu kan. Artinya kesempatan dapat kasusnya itu kan menjadi berkurang gitu kan. Nah, kita harus melebarkan sayap gitu kan ya. Sayapnya dilebarkan. Sayap dilebarkan gitu ya sehingga kesempatan Bisa terbang kemana-mana gitu. Kalau tempat magang itu nanti dipilihkan dari ibu-ibu dosen dari kebidanan atau yang milih sendiri? yang paham. Ya, nanti ini kalau untuk tempat magang dari mahasiswa yang kita akan terjunkan, sebelumnya kita setiap ada kegiatan praktek kita ada monef juga, monef untuk pelaksanaan kegiatan prakteknya. Jadi mahasiswa satu dan satunya otomatis akan mendapatkan targetnya berbeda-beda. Jadi nanti kita lihat mahasiswa yang ini dapat berapa kita rekap dulu, terus nanti kita mappingkan yang kira-kira mereka butuhkan itu di mana dan di ruang apa.
Berarti dipilihkan ya. Iya, Iya, jadi dicarikan. kita berdasar Beda ke- mahasiswa, beda lahan gitu ya. Iya. Tergantung apa tadi? Kebutuhan. Jadi Tergantung ini, hasil dari praktek sebelumnya. iya. Oh gitu. capaiannya. kurang. Kadang kan Oh. mahasiswa itu seperti misalnya nih target persalinan. Persalinan itu kan nggak bisa ya kita pastikan dapat. Kalau hamil kan biasanya banyak gitu kan. Tapi kalau persalinan itu kadang kan ya seperti rezeki gitu kan ya, untung-untungan gitu kan. Jadi ketika misalnya praktek yang pertama misalnya dia tuh ternyata misalnya teman-temannya udah banyak dapat, dia kok kebetulan kurang gitu kan. Nah, Oh, itu kan gitu. sama Mbak Ika kan direkap di data gitu kan ya. Jadi capaian hamilnya dapat pada berapa nih, bersalinnya berapa, semua itu kan sampai ke KB-nya misalnya gitu. Nah, nanti dari data itu menjadi dasar pertimbangan kita untuk penempatan yang praktek berikutnya. Karena target kita di akhir kan semua terpenuhi. Jadi kalau yang memang masih kurangnya banyak, nanti kita Dikelompokkan gitu kita ya, kita dikelompokkan kelompokkan ke orang-orang. tempat yang menurut kita karena kita Bisa kan sudah mencukupi. sekian lama kan kita sudah punya Gambaran. gambaran kan. Biasanya tempat ini yang banyak nih gitu kan ya, banyak apanya itu kita tempatkan di sana. Harapan kita supaya ketika selesai semua sama-sama dapat gitu. Dapat kompetensi. Ya, gitu. Kalau kebidanan ini kan bahasnya tentang anatomi lah ya. Paling Iya. enggak gitu kan. Pasti tahu. Dasarnya ya. Dasar-dasarnya kan kayak gitu. Itu background pendidikan kalau mau masuk ke kebidanan apakah harus IPA atau IPS juga bisa? Anak otomotif kalau bisa. SMK. Masuk bengkel. Iya, masuk bengkel. Iya ya. Ya, yang kalau untuk yang apa namanya? Nanti kayaknya lewat ini ya. Seleksi ya di Oh, gitu. awal kan ya di pendaftaran itu kayaknya kan nanti mungkin lebih pasnya lihat di itu deh. Apa? Lihat di apa? Brosur atau ini kan sudah banyak tuh. Nanti di sana lebih detail sih. Nanti tidak apa artinya secara background pendidikan gitu kan ya. Apakah masih kalau IPA saja sebenarnya enggak juga sih. Yang penting kan nanti ketika ujiannya itu memahami ya. Nanti kan di dalam perkuliahan juga kan dia mempelajari lagi kan. Tentang anatomi segala macam itu dipelajari lagi. Gitu. Artinya kita tidak menginjak dari bekal dia saat SMA-nya saja lulus tetap pakai, tapi dia kan mempelajari kembali gitu kan ya. Kalau anak-anak SMK untuk otomotif tadi Oh iya jelas tidak. Bisa. Jangan. Bawa kunci klontang. rata-rata cowok. Kalau itu jangan. Tapi ada cewek. Tapi kan Cewek. dikit, tapi kan dikit. Tetap ada sih. Teknik mesin paling. Tetap ada rambunya kayaknya, tapi tidak terlalu menguji misalnya harus IPA gitu enggak juga. SMK kesehatan. Iya, Misalnya kan bisa itu, gitu. Iya. Kalau dari ini SDM apa ya? SDM aparatur. Apa itu bu dosen kayak dosen itu latar belakangnya bagaimana nanti kalau misalkan mahasiswa baru? Latar belakangnya seperti apa? Apakah udah S3, S2, S1 apa bagaimana? Ya. Kalau untuk yang di dosen kan memang ada syarat pendidikannya kan harus minimal S2 gitu kan ya. Ya itu sudah Sudah terpenuhi semua ya. Ya. Memang itu wajib ya. wajib ya. Dan sekarang juga yang lulusan S3 juga sudah mulai banyak ya. Jadi Tapi kalau dosennya dibatasin harus cewek semua nggak? Kalau mau jadi dosen kebidanan. Iya, tadi kan kalau jadi mahasiswa. Lo nggak apa-apa cewek, teknik cewek ntar. Itu bapaknya kebidanan. Bapaknya ada. siapa? Satu. Iya, ada. Bapak kepala SPI kita. Oh. Kalau dosen Kalau dosen enggak dibatasi itu, artinya kan keilmuan ya, lebih ke keilmuannya gitu kan. Karena emang kalau untuk jadi bidan itu kan tidak hanya semata-mata belajar tentang yang urusan hamil bersalin nifas itu kan tidak sesempit itu ya. Mereka juga mempelajari misalnya epidemiologi, metode penelitian, kan gitu ya di kita ya metode penelitian. Karena kita tugas akhir kan berupa karya tulis ilmiah gitu kan. Terus juga mungkin ada pembelajaran lain yang mempunyai kompetensi itu bukan perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau tentang kebidanannya ya tentunya dosennya pasti yang lahirnya juga dari bidan ya, ya pasti perempuan lah gitu. Tapi tidak berarti terus semua dosennya perempuan juga. kirain kalau masuk ke sana tuh isinya cewek tuh. Kalau sekarang kan ada Remika. Oh iya. Karena Remika ada cowok-cowok juga. Cowok-cowok ya. Jadi hidup lebih berwarna gitu ya. Iya. Terus pikiran nih, misal ada cowok-cowok kan tingkat 1 kan baru harus asrama ya. Jadi 1 nggak itu? Oh, enggak. Beda berarti asrama yang cowok-cowok di sini. Yang Remika itu tuh enggak wajibkan. Enggak diwajibkan Berarti asrama. yang diwajibkan asrama yang Kebidanan. kebidanan aja ya. Kebidanan. Soalnya kan asramanya tuh ada di dalam ya. Dalam Iya, mana? Dalam kampus maksudnya.
Kau mikirnya dalam apa? Ya dalam kampus juga. Di dalam dong, nanti kalau di luar kehujanan. Iya. Iya benar-benar. benar. Jadi salah ya. harus perempuan kan. Jadi makanya kita memang diwajibkan ya selama tingkat 1 itu diwajibkan asrama gitu, pembentukan karakter dan yang lainnya selain di perkuliahan juga. Selama dalam kehidupan di asrama itu kan mereka juga mempelajari itu. Dilatih gitu. Iya, selain dapat ilmu-ilmu tentang bidan-bidan tadi dari awal masuk bidan, dapat apa lagi mahasiswa di kebidanan? Dapat apa kira-kira ya? Tanyanya tentang ilmu atau Selain ilmu kebidanan, apa yang didapat? Nasib Misalnya ada Bob. organisasi kah? Ada Oh, ya, olahraga, pasti. ada kegiatan-kegiatan lain. Kita kan kah bagian di dari luar Poltekkes gitu? ya. Iya. Kita kan bagian dari Poltekkes Kemenkesnya Yogyakarta kan ya, pasti mahasiswa juga ikut juga kan ya, seperti kegiatan kemahasiswaan. Kemudian ada soft skill, banyak-banyak lah. Kita ekstrakurikuler juga kita banyak ya. iya. Kegiatan Kita juga ada kuliah pengalaman pakar gitu. dan juga ada itu kuliah pakar itu kan di luar perkuliahan yang ini ya yang sudah ditetapkan ya, itu tambahan gitu kan. Jadi kita mengundang narasumber-narasumber yang kepakarannya gitu kan, terus berbagi dengan mahasiswa kita gitu kan. Itu ada. Itu nanti yang mengadakan siapa? Kalau mendatangkan narasumber tuh biasanya? Itu kita prodi yang mengagendakan. Oh gitu. Memang masuk dalam kurikulum? Enggak, di luar. Di luar kan. Tapi kita nanti yang menambah pemahaman mereka, mau lebih memahami teorinya. Jadi kita undang misalnya Hadirkan para pakar gitu ya. Ya, kan biasanya kan praktisi. Itu kan kalau di kampus mungkin kan lebih ke teorinya mungkin lebih banyak. Nah, ini kan dari pengalaman, dari praktisi gitu. Kita misalnya undang opskin ke dokter-dokter gitu kan ya, atau misalnya seperti dari farmasi gitu misalnya. Artinya untuk menambah sangu mereka untuk ketika lulus lebih banyak ininya. Berarti bekal. itu khusus buat itu ya, mahasiswa tingkat akhir diwajibkan. Nah, kalau kuliah pakar tuh semua Oh semua dapat. dari tingkat 1, 2, 3 itu kita ikutkan. Jadi berarti- kita mesti mencarikan waktu itu yang mereka semua itu bisa ikut Oh gitu. gitu. Berarti dikosongkan gitu ya? Enggak dikosongkan, cari waktu di luar jadwal. Berarti kuliah. tetap diwajibkan harus ikut ya? Kan. Ya kita sarankan, kalau dibilang wajib nanti ya sebaiknya kan sayang loh. Oh, Kita carikan materi yang memang mereka butuh, kalau nggak ikut kan ya sayang Emang. sekali gitu ya. Ya, tapi bukan diwajibkan, memang kita memang semua kita berikan informasi, terus ya kita minta untuk bisa mengikuti kan gitu. Nanti kalau kesannya wajib nih kok kayaknya apa-apa wajib gitu, hukum wajib itu kayaknya kok menakutkan gitu ya. Tapi memang kita sangat sarankan gitu. Kalau dari segi prestasi, ini dari jurusan kebidanan, dari mahasiswa, dari dosen, tendik, apakah prestasinya ada? Waduh, ya pasti ada ya mungkin. Pasti ya. ada. Dari akhir-akhir ini apa yang paling dekat dapat prestasi? Kalau dosennya Jadi juga dosen. kan banyak yang itu Dosen ya. prestasi Dosen Ada prestasi dapat nasional kan. nasional ya. nasional. Iya, ada Juara kayak satu, pernah juara satu juga. ya, yang kemarin tahun berapa sih yang Bu Eka itu? 2022 ya? Setelah Bu Eka Bu Nani. Apa 21? Iya, Berturut-turut kebidanan Iya, itu ya. Iya. Kayaknya kita udah pernah ngehadirin ke sini deh. Siapa tuh namanya? Ada Bu Eka, ada Bu Nani, apa ya? Bu Ika, Bu Nani. Besok lihat podcast sebelum-sebelumnya. banyak ya, nanti bisa dicari itu. Kita banyak, bahkan juga dari PLP-nya. PLP itu kan yang semacam apa ya Peralatan namanya? laboratorium. Peralatan Peralatan laboratoriumnya ya, pendidikannya itu juga ada, yang juara-juara nasional juga ada gitu kan. Mahasiswanya banyak sekali. Jadi setiap satu semester akhir itu kita rekap ya untuk kegiatan prestasi mahasiswa apa saja. Nanti di semester awal semester itu kita ada pengumuman prestasi mahasiswa yang diraih itu apa saja, dan nanti mereka mendapatkan penyerahan ya Bu, penyerahan piagamnya tersebut. Itu ada seperti Kayak SKA ya. SKA gitu. Ya. Jadi nanti sebagai apresiasi ya dari kita untuk mahasiswa yang sudah ikut berpartisipasi untuk lomba dan menang gitu. Nanti harapan yang didapat mencari mahasiswa yang seperti apa untuk kebidanan? Mahasiswa yang seperti apa? Ya mahasiswa Yang perempuan pasti. ya jangan kalau merasa laki-laki jangan mendaftar ya masuk kebidanan. Ada pun langsung tolak. Langsung ditolak, lihat fotonya langsung ditolak gitu. Ya, kita berharapnya tentunya yang memang sebetulnya kalau kebidanan itu
kalau tentang keterampilan itu kan pasti dilatih kan ya. Pasti dengan berkuliah itu kan akan dilatih, pemahaman pasti akan dilatih. Yang pasti punya kemauan lah gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kuliahnya setengah hati pengen jadi bidan, kayaknya kok nanti merasa berat gitu kan ya. Padahal yo enggak juga gitu. Ya berat juga emang. Ya berat kalau merasa berat gitu ya. Iya. Nah, artinya memang siap lah. Artinya kalau memang ingin di kebidanan tuh Sudah ada niat gitu tapi ya. yang pasti siapapun sebenarnya bisa sih. Yang penting ada kemauan kita dia. Siapapun harus bisa. Siapapun pasti bisa. Siapapun kalau pasti bisa. ada kemauan. Kalau Yang ada penting kemauan. cewek. Kalau cowok ada kemauan nggak boleh. Nggak boleh. Ada Langsung. kemauan ternyata diterima dan niat untuk mengikutinya bisa. Biasanya kayak gitu ya Mbak ya. gitu. Kalau niat itu pasti akan mudah gitu lah, ringan gitu ya dijalanin gitu. Yang penting tuh mau gitu, karena ya namanya kuliah kan memang seperti itu. Kalau yang namanya kuliah terus cuma nyantai kayaknya kan nggak ada ya. Iya, betul. Tetap Dan harus melewati memang proses. Kalau yang namanya kuliah di kebidanan kita harus siap juga karena kita kan nanti interaksi dengan pasien juga. Terus tentang tadi kan praktek ya. Nah itu menarik kok sebenarnya. Kalau orang-orang introvert mau masuk ke bidanan bisa. Bisa lah. Nggak, soalnya kan katanya tadi kan bilang harus berinteraksi dengan sana sini gitu kan. Gak mau interaksi. Tapi kan setiap manusia Iya. itu harusnya kan tidak antisosial ya. Jadi Harusnya. dan itu bisa dilatih kok sebenarnya. Latihan berinteraksi. Iya. Ya. Iya, di kampus dilatih untuk berinteraksi. Makanya ada praktek tadi. Berlatih komunikasi. Berlatih sosial itu kan juga saat di kuliah kita itu memang tidak hanya murni seperti dosen itu tidak hanya sekedar memberikan ilmunya, tapi kita juga sambil membentuk karakter mahasiswanya gitu kan. Jadi tadi mulai memberi kesempatan mereka, misalnya ayo berani bicara di kelas misalnya kayak gitu kan, jadi beri kesempatan. Terus juga secara mungkin penampilan juga buat kita gitu kan, masuk kalau bidan kebayang ya, bidan melayani pasien pakai daster terus rambut itu kan kayaknya kok enggak banget gitu ya. Jadi memang kita juga memang itu kita perhatikan kan begitu. Jadi kalau penampilan tuh memang juga menjadi hal yang kita awasi juga. Artinya kalau memang itu kita ingatkan enggak boleh gini gitu kan. Seperti misalnya apalagi misalnya memang yang nggak berjilbab gitu kan, rambut tergerai itu kan kita bilang nggak boleh tergerai, itu rambut harus diikat. Jadi maksud kita itu rapi, dengan gitu bentuk itu dia terbiasa rapi, jadi sudah otomatis nanti sudah kesehariannya udah seperti itu gitu kan. Pembentukan Iya. karakter. Pembentukan karakter. Kampus tetap ada. Cara komunikasi itu kita Dilatih juga ya. dilatih. Jadi kan itu memang mungkin kan kita ingatkan, nggak boleh bilang aku gitu kan ya. Kalau kadang kan Saya gitu ya. saya. Gua. Jadi kalau kadang di kelas sekarang kan masih kalau pas awal tuh ya kita memaklumi ya. Misalnya, Bu, aku mau tanya gitu. Nggak boleh pakai aku, pakainya saya. Oh Gitu. gitu ya. Saya Oh, baru gitu. tahu. Aku baru tahu. Siap. Di kebidanan aja atau di semua ya? Saya. Pakai saya, Mas. Oh, saya. Jangan aku. Oke. Karena gini, kan bidan itu kan yang akan dilayani itu kan manusia gitu ya. Manusia itu kan punya rasa, punya emosi gitu kan ya. Artinya ingin dihargai itu kan pasti gitu kan. Tambah lagi kan mereka juga bekerja itu nanti akan ada rekan kerjanya, mungkin ada pimpinannya. Nah kalau tidak kita latih begitu nanti tidak dilan. Kebiasaan misalnya ngomong sama pimpinannya misalnya, Pak aku mau ini kan kayaknya kok nggak enak ya gitu kan ya. Jadi kita sudah latih tuh selama kuliah. Oke. Kita selalu mengingatkan itu. Di itu di semua jurusan kayak gitu nggak? Saya juga ya. Soalnya Saya. kadang-kadang aku sendiri tuh masih pakai aku, nggak bisa bedain antara aku dan saya, kayaknya sama gitu. Jadi kita biasakan seperti paling nggak tuh dalam kelas. Iya. Itu dia walaupun ketika bicara dalam kelas tuh harus saya, ketemu dengan dosen yang siapa itu harus saya. saya gitu. Kalau bicara dengan temannya silakan lah gitu ya. Tapi dia harus bisa membedakan situasi gitu kan. Nah karena itu tadi maksud dengan pasien nanti kalau pakai aku tuh kalau di kita kan udah nggak biasa mendengar itu. Berarti ada kok pelajaran kurang. bahasa Indonesia ya? Pasti Ada ada, tapi itu kan oke. manner ya, etika ya. Itu memang kita sampaikan gimana cara bersikap, terus ketika berhadapan orang itu yang seperti apa, ketika komunikasi itu duduknya harus seperti apa, itu kan kita juga ada itu pelajarannya kayak gitu, nggak boleh. Artinya kalau duduk kayak gini nih tandanya kita itu nggak menghargai orang lain, itu kan ada gitu kan. Jadi sampai ke situ ya kita. Oke, jadi gini Bu, saya mau melanjutkan Saya mau pertanyaan. melanjutkan pertanyaan gitu ya formal Bu. kita ya. Iya, jadi saya mau melanjutkan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya begini di kebidanan. Aduh, ya Allah.
Tapi Enggak, tapi setelah dapat materi ini kita jadi berat gitu mau ngomong ya. tapi kayaknya apa ya? Kalau bisa itu menjadi pelan gitu loh ngomongnya. Kalau kita pakai iya. saya itu. Kita kulino bro. Kan kita harus bisa membedakan gitu Mbak. Iya betul. Momennya, tempatnya dengan siapa gitu ya. Iya, jadi di luar itu ya Biasa gitu. gitu kan. Itu di saat belajar mengajar atau di ngurus surat di Tendik apa Tendik? Masih di lingkungan ya, Selama di lingkungan kampus. Oh gitu. Kita selalu Membiasakan ya. Nggak harus di kelas berarti. Enggak, jadi ketika misalnya ketemu papasan pun misalnya apa Saya mengucapkan selamat pagi Ibu gitu. ya kadang ya kita juga mengajarkan Kayaknya kalau mau ucapin selamat pagi nggak harus pakai saya mengucapkan Ya, selamat bisa. pagi. Selamat pagi ibu gitu udah cukup gitu loh. Nah, kita juga memberikan contoh gitu kan ya. Jadi ketika ketemu papasan itu ya kita senyum gitu kan. Jadi ya mereka juga harus senyum kan gitu. Jadi kita mengingatkan gitu kan ya. Jadi ya harusnya ketika bertemu tuh ya menyapa. Terus kalau misalnya dosen lewat jangan Melengos lagi gitu jalan ya. gitu dicegat gitu kan. Misalnya kayak gitu. Aduh, Jadi memang kita harus introspeksi diri kayaknya mas. setelah ini silakan ya. Aduh. Memang kalau di sana itu kita harus ini, jadi setiap mahasiswa itu kita ingatkan sih. Ya kita juga jelaskan ke mereka jangan tersinggung gitu kan, maksud kita itu Baik. gitu ya, untuk Untuk ke membuat depan. mereka terbiasa gitu kan. Oke. Jadi nanti tidak harus ditegur baru oh ya salah ya gitu kan, nggak lagi. Ini beda topik nih yang mau saya tanya. Apa? Di kebidanan mahasiswa dapat beasiswa nggak? Oh iya. Apa senyum-senyum dong? Hai. Ya soalnya banyak pertanyaan gitu loh. Kalau misalnya nge-zoom itu kan pada nanya ya. Calon mahasiswa itu selalu menunggu-nunggu berita beasiswa Iya, ya Mbak ya. makanya. Berita acara. Akhir itu. Jadi tadi nunggu ya. Iya. Beasiswa. Ya jadi dari kebidanan itu semua jurusan saya Hampir sama rasa ya? hampir sama ya. Ada untuk program-program beasiswa. Itu dari kebidanan khususnya D3 kebidanan itu ada dari jalur beasiswa berprestasi, beasiswa gakin, beasiswa ini apa luar negeri itu tadi yang saya sampaikan di awal, dan sekarang ada info yang terbaru itu beasiswa untuk yang dari rekanan BSI itu ya kalau nggak salah ya. Rekanan dari itu ya, dari pihak luar ya. Iya, pihak luar itu yang ini apa? Hafiz. Oh Hafiz. Ya, minimal 5 juz gitu nanti bisa mengajukan untuk beasiswa. Di Ada terbuka ya semua Iya. mahasiswa punya kesempatan yang sama ya. Nanti dilampirkan dengan ini ya sertifikat. Kalau yang Hafiz itu ya Hafiznya, iya. ada suratnya ya. Iya. Jadi kalau beasiswa tuh banyak sebetulnya. Banyak asal ya. mau cari ya, Asal mau cari pasti ada. Pasti ada. Tapi di tingkat pertama sudah bisa mengajukan beasiswa ya. Kita tidak membedakan ya Bu Yume ya. Oh nggak membedakan ya. Artinya semua ketika sudah terdaftar jadi mahasiswa Poltekkes berkesempatan untuk mendaftarkan beasiswa gitu ya. Nanti setiap item beasiswa tadi tentu ada syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi nanti itu biasanya kita juga pasti Ada akan seleksinya diinfokan, lagi ya. pasti diinfokan dulu. Jadi supaya yang ingin mengambil tuh bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan dokumennya yang dibutuhkan apa gitu kan. Nah, terus nanti baru masuk ke tahap itu seleksi. Dan yang lainnya gitu. Oke, boleh dong ini promosi bentar aja. Ya, promosi sebentar untuk teman-teman adik-adik ya. Mau Adik-adik berarti. ini kan masih pendaftaran nih. Oh iya, masih Mana ya pendaftaran jamnya? Jam kayaknya. Ya masih ada kesempatan untuk pendaftaran. Ya, silakan Silakan berpromosi. berpromosi. Promosi kameranya tolong. Kamera Yang kedip-kedip warna merah itu. Oh, yang kedip-kedip merah itu. Ya, untuk adik yang karena kita D3-nya kan ini dari reguler ya atau dari SMA gitu ya, yang ingin atau tertarik dengan dunia kesehatan khususnya kebidanan gitu ya, merasa tertantang gitu kan ya kita untuk atau mungkin wah saya senang nih misalnya dengan ketika dengan anak-anak kecil misalnya atau apa gitu, atau ininya dengan kesehatan ibu dan anak gitu, silakan bergabung dengan kita di Diploma 3 Kebidanan di Poltekkes Jakarta ya. Nanti untuk pendaftaran masih buka ya kan ya, masih buka. Nanti silakan tuh dicari itu di berbagai media sosialnya, ada siapa? Ada. Ya, Polkes Jogja. ya di IG, Ada di website. Website website ya. Nanti silakan tuh
pelajari informasinya, diikuti, kemudian daftar gitu. Nanti ketemu kita gitu ya. Ketemu Kita ibu cantik ini gitu kan. belajar bersama gitu ya. Baik Kak, ada tambahan Kak? Sudah cukup sepertinya Mas. Closing statement? Oh, closing statement. Ya, Misalnya kalau ada Closing dan statement. Ya, kita tunggu adik-adik cantik dari Oh seluruh. iya cantik ya. lah kan masih gitu Kita lagi. tunggu adik-adik cantik satu Indonesia. Kita tunggu di jurusan kebidanan untuk khususnya D3 kebidanan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Itu aja mungkin Mas. Ya. Oke, Mbak, tutup Mas. closing statementnya. Tutup. Terima kasih sudah hadir mau meluangkan di waktunya datang sini. di sini. Di sini tuh di mana? Kukusan. Oh. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Wabarakatuh.